Shalom kepada teman-temanku di seluruh Indonesia, kepada jemaat GBP Taman Firdaus dimanapun engkau berada, kepada teman-temanku yang ada di Bandung, Alena Tennis Group, Shalom. Luar biasa, waktu jalannya dengan cepat sekali. 2022, sekarang sudah 2023, itu luar biasa. Jadi saya akan berbicara mengenai Tuhan Yesus Kristus sebagai fokus. Tahun ini kita akan berbicara mengenai karya Tuhan Yesus Kristus. Judulnya pada hari ini adalah Tuhan Yesus Juru Selamat Dunia. Tuhan Yesus Juru Selamat Dunia. Terambil dari Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga diberikannya anaknya yang tunggal. Barang siapa percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Begitu besar kasih Allah. Berapa besar kasih Allah itu? Saudara, Allah dikatakan mempunyai kasih yang luar biasa. Dibandingkan kasih manusia, ada 4 hal dalam kasih. Tapi ada singkatan kasih itu adalah K itu kepada, A itu Allah, S serahkan, I isi, H hati. Kepada Allah serahkan isi hatimu. 4 macam kasih. 4 jenis kasih. Apa itu jenis kasih? Yang paling tertinggi kasih adalah agape. Yang kedua adalah phileo. Yang ketiga adalah storge. Yang keempat adalah eros. Tapi yang tertinggi adalah kasih Allah. Manusia tidak mempunyai kasih Allah. Tapi hanya Allah yang mempunyai kasih agape. Kasih agape itu kasih walaupun kau tidak setia, aku tetap setia. Walaupun kau tidak taat, aku tetap taat. Walaupun kau tidak mengasihi aku, tapi aku tetap mengasihi engkau. Luar biasa nggak? Itu kasih agape, itu paling tinggi. Itu kasih Allah. Bagaimana kita bisa tahu kasih Allah? Firman Tuhan mengatakan, Roma 5 ayat 8 mengatakan demikian. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Oleh karena Kristus mati untuk kita sebelum kita bertobat. Ketika kita masih berdosa. Waduh, bayangkan. Sekian ribu tahun yang lalu Yesus telah mati bagi kita. Waktu itu kita belum bertobat. Waktu itu kita belum mengenal Tuhan. Waktu itu kita belum percaya kepada Tuhan. Sekian banyak orang belum mengenal Tuhan, tetapi Tuhan telah mati untuk orang yang berdosa. Itu yang luar biasa. Apakah kita mau mati bagi orang lain yang tidak kenal? Mungkin kita berani mati untuk istri, untuk anak. Tapi untuk orang lain yang tidak kenal. Itulah kasih yang besar sekali. Kasih Allah. Kasih agape. Yang kedua, 1 Yohanes 4 ayat 9 mengatakan demikian. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita. Yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dunia supaya kita beroleh hidup. Supaya kita hidup olehnya. Bayangkan aja. Yesus memberikan anaknya satu-satunya yang tunggal. Kristus mati untuk kita. Luar biasa enggak? Supaya kita hidup olehnya. Dia mati, kita hidup. Bisa kita mati,
orang lain hidup. Nggak bisa, saudara. Kau tidak mempunyai kasih agape, itu tidak mungkin bisa lakukan. Tapi Tuhan mengajar kepada kita. Kita harus tahun demi tahun meningkat kasih kita. Sampai kita bisa mengasihi seperti Tuhan mengasihi kita. Apalagi Tuhan yang telah berikan kepada kita karena kasih yang besar. Efesus 2 ayat 4 mengatakan demikian. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat. Rahmat itu rezeki. Kaya dengan rezeki. Karena begitu besar kasihnya kepada kita. Dilimpahkannya. Waduh. Dilimpahkannya kepada kita. Rezeki. Nikmat. Dalam hidup. Sudah diberikan kepada kita. Itu tandanya dia ngasih kita yang luar biasa, saudara. Kalau saudara membaca Efesus 3 ayat 18 mengatakan, aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus memahami apa yang dipahami. Begitu lebar, begitu tinggi, begitu panjang, begitu dalam kasih Tuhan. Tinggi, saudara. Dia adalah raja di atas segala raja. Kedudukannya tidak ada yang menyaingi. Dia adalah satu-satunya penguasa langit dan bumi. Tinggi. Dalamnya kasihnya. Sampai dia mau jadi manusia. Kesetaraannya. Dia tidak pertahankan. Dia mengosongkan diri. Dan mati di kayu salib. Itu dalamnya kasihnya. Lebarnya. Lapang dadanya. Lebar hatinya. Untuk menerima keluhan-keluhan. Permohonan-permohonan. Dari dunia ini. Luar biasa, saudara. Begitu panjang. Panjang apanya? Sabarnya panjang. Pengampunannya panjang. Kalau pengampunan cuma 1-2 kali, saudara, pasti saudara masuk neraka. Tapi pengampunannya luar biasa, panjang sekali, saudara. Kasih, saudara. Seorang ibu menikah, ingin punya anak, berdoa, saudara. 10 tahun kemudian dia hamil, saudara. Setelah hamil 9 bulan, pasti melahirkan. Waktu mau melahirkan, terjadi masalah. Terjadi masalah yang mati dan hidup, saudara. Dokter mengatakan, ibu, ini saya bisa menyelamatkan hanya 1 orang saja. Ibu ingin menyelamatkan anak ibu, atau ibu ingin saya menyelamatkan ibu? Ibu ini tidak ragu-ragu lagi. Dia katakan, anak saya. Akhirnya, anaknya lahir. Di pangkuannya 5 menit, saudara. Dan dia meninggal dunia. Sesuai dengan kata dokter itu. Itu kasih ibu yang luar biasa, saudara. Nggak ada manusia yang mengasihi seperti itu. Ingat, ibu mengasihi anak seperti itu. Belum tentu anak mengasihi ibu seperti itu, saudara. Maka hormatilah ibumu, bapamu, orang tuamu. Mereka rela mati untuk anaknya. Engkau tidak rela mati untuknya. Ada seorang keluarga. Bapak anaknya adalah orang-orang percaya. Dia bawa temannya. Orang yang tidak percaya, belum percaya kepada Tuhan. Teman anaknya. Dia pergi naik perahu. Mendadak tadinya cerah sekali. Mendadak angin besar. Luar biasa. Perahunya karena kecil terbalik, saudara. Bagaimana? 2 pilihan. Menolong anaknya atau menolong temannya, saudara. Bapak ini berpikir. Kok anaknya sudah menjadi orang percaya.
Dia percaya walaupun meninggal pasti masuk surga. Tapi temannya belum percaya. Masih proses. Dia tolong bukan anaknya tetapi temannya, saudara. Itu pendeta yang berbicara kepada dia. Pengalaman seperti itu, dia katakan. Pendeta itu mengatakan, tahu nggak anak itu sekarang di mana? Yang temannya itu, anaknya yang meninggal, temannya yang hidup. Di mana dia itu? Saudara tahu? Saya adalah temannya. Saya jadi pendeta. Luar biasa nggak, saudara? Itu yang luar biasa. Satu keluarga, saudara. Papanya meninggal dunia masih muda. Dia hidup dengan mamanya. Dia bertumbuh sekolah SD, SMP, SMU, universitas selesai. Dia bekerja dan cukup untuk hidup. Dia mengasihi ibunya. Sangat mengasihi ibunya, saudara. Ibunya juga mengasihi anaknya. Pada satu hari, 20 tahun kemudian, mamanya sakit keras. Saudara tidak tahu penyakit itu datang dari mana, saudara. Tapi sakit, saudara, masuk rumah sakit. Dokter katakan, engkau harus dioperasi. Dan operasinya sangat-sangat mahal, saudara. Dengan gajinya tidak cukup. Akhirnya anaknya meminjam ke majikannya. Anggap aja mungkin 10 miliar. Kata majikannya, gaji kamu aja baru 5 juta. 10 miliar bagaimana kamu nyicil? Bisa bayar. Akhirnya ditolak. Dia cari familinya, semua tidak bisa membantu karena memang keadaannya, familinya juga tidak ada orang yang kaya. Teman-temannya semua tidak bisa bantu, saudara. Tetapi pada suatu saat dia ketemu satu kakek umur kurang lebih 70 tahun. Kakek ini sakit dan harus diganti ginjalnya. Dia mencari orang yang cocok ginjalnya, bukan hanya ginjal saja, tetapi yang cocok. Ternyata pemuda ini cocok sekali ginjalnya untuk kakek itu. Akhirnya ketemulah kakek itu dengan pemuda ini. Anggap aja Johnny. Dia katakan, Johnny, bagaimana kamu bisa menolong kakek? Kau memberikan ginjal, aku kasih imbalan yang besar. Karena dia kaya. Kaya sekali. Dia pikir-pikir, dokter katakan, kemungkinan 50%. 50% bisa berhasil, 50% dia bisa meninggal. Dia pikir. Tapi karena mendesak kebutuhan ibunya, harus segera dioperasi. Kalau enggak, ibunya pun meninggal. Akhirnya dia putuskan, oke, saya setuju untuk memberikan ginjal kepada kakek itu. Kata kakek itu, oke, saya kasih imbalan. Mungkin saudara dikasih 50 M. Tapi setengahnya kamu boleh pakai dulu 25 M. Dia berikan uangnya dan mereka sudah berjanji dalam 7 hari untuk datang menyerahkan ginjalnya itu di rumah sakit. Karena dokter yang akan melakukan operasi itu. Dia obati mamanya karena uangnya cukup, lebih dari cukup. Dan dia bicara dengan pacarnya, dia katakan demikian. Saya akan berangkat ke tempat yang jauh, mungkin tidak ketemu lagi. Kalau aku tidak ketemu lagi, ini buat kehidupanmu. Dikasihkanlah sisa dari pengobatan mamahnya itu. Saudara. Pada hari H-nya, hari ke-7-nya,
dia berpisah dengan pacarnya. Dia sangat sedih. Sebab dia katakan kemungkinan besar dia meninggal dunia. Dia bicara dengan mamanya bahwa dia akan pergi jauh. Mungkin agak lama tidak melihat ibunya lagi. Pada hari hanya dia datang ke dokter, saudara. Untuk dioperasi. Untuk dipindahkan ginjalnya, saudara. Kepada kakek itu. Sampai di rumah sakit, dia ketemu dengan istrinya. Istrinya mengatakan, John, Bapak sudah meninggal. Bayangkan, saudara. Bapak bilang bahwa uang yang 50% tidak perlu dikembalikan kepada dia. Luar biasa. Kasih Allah itu luar biasa. Kita mengasihi, Tuhan pun lebih mengasihi kita, saudara. Akhirnya ada solusi, saudara. Sehingga dia hidup dan dia punya uang, dia menikah. Luar biasa nggak? Itu kasih, saudara. Kasih akan dunia. Dunia itu, saudara, berapa besar? Berapa penduduknya di dunia ini? Saudara tahu? 7,8 miliar. Orang Kristen berapa persen? 2,3 miliar menurut statistik. Islam 1,9 miliar. Menurut statistik. Menurut saya, 50% di dunia ini sudah menjadi orang percaya. Saudara tahu FFC berapa penduduknya? 1,4 miliar. Saudara tahu Amerika berapa penduduknya? 331 juta. Saudara tahu Indonesia berapa penduduknya? 276 juta. Saudara tahu Singapura berapa penduduknya? 5 juta saja, saudara. Tetapi semua orang Indonesia umumnya mereka membeli rumah di Singapura. Saudara tahu rumah di Indonesia kalau dibandingkan dengan Singapura. Indonesia harganya mungkin 5 miliar. Rumah yang sama di Singapura 30 miliar rupiah. Luar biasa. Luar biasa. Bisa maju luar biasa. Karena penduduknya diberkati. Hidup disiplin. Hidup tertib. Bayangkan. Semua orang mungkin tahu Singapura. Mungkin juga sebagian orang di dunia tidak tahu Indonesia. Singapura lebih terkenal. Karena tertibnya. Karena amannya. Luar biasa, saudara. Tuhan berkati Singapura. Setiap orang punya investasi di Singapura. Punya rumah di Singapura. Anak-anak sekolah di Singapura. Mereka kalau orang Tionghoa, mereka belajar di sana dengan bahasa Mandarin. Mereka lulus, mereka lancar bahasa Mandarinnya. Mereka lancar bahasa Inggrisnya. Karena dua bahasa ini yang diprioritaskan. Itu yang luar biasa, saudara. Kasih Allah kepada dunia ini luar biasa. Di Mazmur 117 ayat 2 mengatakan, kasih Tuhan hebat. Halo. Sebab kasihnya hebat atas kita. Dan kesetiaan Tuhan selama-lamanya. Hebat, saudara. Kasih Tuhan hebat. Kasih Tuhan luar biasa. Dia mengasihi dunia. Menampung keluhan-keluhan dunia. 7,8 miliar. Dia tampung semuanya. Dan dia jawab semuanya. Bukanlah perjanjian lama juga. Tuhan yang memimpin. Tapi orang-orang Israel menolak pemimpin yang tidak kelihatan. Mereka ingin pemimpin yang kelihatan. Akhirnya Saul diangkat sebagai raja. Kemudian Daud diangkat sebagai raja.
Namanya manusia. Pasti ada kelemahan-kelemahannya. Daud pernah jatuh di dalam dosa perzinahan. Begitu juga Saul berdosa karena tidak taat. Harus memberikan korban adalah tidak boleh Saul. Harusnya Samuel. Tapi dia tidak tahan, Samuel belum datang. Dan dia melanggar perintah Tuhan. Itu namanya manusia, saudara. Manusia banyak kelemahan-kelemahannya. Hanya Tuhan yang tidak punya kelemahan. Dunia, saudara. Mengasihi dunia. Bukan mengasihi Anda. Tapi seluruh dunia. Asal percaya kepadanya tidak binasa. Dunia, saudara, mengasihinya. Bagaimana kita bisa mengasihi dunia seperti Tuhan mengasihi dunia? Ada kuncinya, saudara. 2 Petrus 1 ayat yang 5, 6. Supaya engkau sungguh-sungguh menambahkan kepada imanmu kebajikan. Kebajikan itu moralitas. Sikap, tindak tanduk, kelakuan, sopan santun. Kebajikan. Kita harus punya kebajikan. Kalau kita ingin mengasihi sesama dan mengasihi semua orang. Yang kedua, saudara, pengetahuan. Kita harus meningkatkan pengetahuan kepada siapa yang kita belajar. Yesus dikatakan, dialah omniscient. Dia maha tahu. Belajarlah sama dia. Omnipoten. Dia maha kuasa. Omnipresent. Dia maha hadir. Dan juga harus ketiga adalah penguasaan diri. Tambahkan penguasaan diri. Penting sekali kita bisa menguasai diri. Penting sekali berpikir duluan sebelum kita melakukan. Jangan melakukan baru berpikir. Jangan menyesal baru kita katakan, aduh, kalau aku tidak melakukannya, tidak akan ribut sama dia. Jangan emosi. Semua positive thinking. Kalau tidak sesuai dengan kehendakmu, serahkan kepada Tuhan. Tuhan mempunyai rencana lain dalam kehidupan kita dengan tidak samanya. Tidak sepikiran. Tidak semua manusia harus sepikiran. Tapi Tuhan tidak ingin ada keributan di antara manusia. Bisa salah paham, bisa salah pengertian, tapi jangan ada pertengkaran, jangan ada keributan. Kalau emosi saudara bisa bunuh orang dulu, baru menyesal kemudian. Ingat baik-baik. Penguasaan diri. Setelah penguasaan diri, saudara harus menambahkan ketekunan. Orang yang tekun tidak pernah menyerah. Nuh tekun, membuat bahtera, tidak pernah menyerah, diketawain oleh orang-orang lingkungannya. Tapi dia tidak pernah menyerah dalam kehidupannya. Sehingga dia berhasil, dia berkenan kepada Tuhan. Tekun itu penting sekali. Hanya dengan ketekunan kita bisa melihat mujizat Allah. Jangan menyerah. Ayub pun tidak pernah menyerah. Dia melihat mujizat Tuhan dengan ketekunannya. Akhirnya hartanya 2 kali lipat diberikannya. Dan anaknya yang 10 diberikan juga anaknya 10 yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng. Luar biasa saudara. Maka itu ketekunan penting di dalam kehidupan kita. Karena kita ingin melihat mujizat. Ingin melihat bahwa Tuhan menggenapi janji-janjinya. Ingat baik-baik. Itulah yang perlu kita lakukan. Yang kelima adalah kesalehan. Kesalehan itu taat. Suci, iman.
sungguh-sungguh beribadah, itu adalah kesalehan, saudara. Kalau engkau bisa melakukan 5 hal ini, di ayat 7 mengatakan, engkau akan mengasihi sesamamu. Dan kau akan mengasihi semua orang dengan 5 hal kau lakukan. Apakah engkau bisa? Di 2 Petrus 1 ayat yang keempat. Yang ketiga, dengan kuasa ilahinya, dia menganugerahkan kepada kita sesuatu yang berguna untuk kehidupan yang saleh oleh pengenalan akan Dia yang memanggil kita dengan apa? Dengan mulia dan ajaib. Memanggil kita dengan mulia dan ajaib. Tidak begitu saja. Tuhan memilih kita. Merebut kita dari tangan-tangan iblis. Dengan kuasa dan mulia dan ajaibnya. Kita menjadi milik Tuhan. Ingat baik-baik, itu kasih Tuhan yang luar biasa. Yang keempat itu mengatakan, Dia menganugerahkan kepada kita segala yang berharga dan sangat besar janji-janji Tuhan yang diberikan kepada kita. Supaya kita dapat mengambil bagian kodrat ilahi. Bayangkan, kodrat ilahi Tuhan berikan kepada kita. Supaya kita luput dari hawa nafsu duniawi. Dan binasa karena hidup di dalam keduniawian. Bayangkan, luput dari kebinasaan duniawi. Luar biasa nggak? Luar biasa. Tuhan berikan kuasa ilahinya. Tuhan melakukan mujizat, kita pun melakukan mujizat. Tuhan menyembuhkan orang sakit, kita pun menyembuhkan orang sakit. Dia meluputkan kita dari kebinasaan, tidak ada kecelakaan, binasa, tidak. Dia meluputkan kita. Kalau kita sungguh-sungguh kepada Tuhan, Dia memberikan kuasa kepada kita. Kodrat ilahinya diberikan kepada kita. Luputkan kita dari hawa nafsu yang membinasakan kita. Luar biasa nggak? Luar biasa, saudara. Tapi yang penting, kita harus percaya, saudara. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga diberikan anaknya yang tunggal. Siapa anaknya yang tunggal? Yesus Kristus anak yang tunggal. Satu-satunya anak yang tunggal. Saudara bisa memberikan satu-satunya yang hobi saudara bisa diberikan kepada Tuhan. Enggak mudah, saudara. Hobi saudara bisa diberikan kepada Tuhan. Senang golf, senang tenis, senang berenang. Bisa diberikan untuk Tuhan. Atau Tuhan diduakan. Olahraga diutamakan. Tidak. Harus diutamakan Tuhan dulu. Baru olahraga. Bukan diutamakan olahraga. Tuhan belakangan. Tuhan sisanya. Tuhan dipakai cadangan. Bukan. Ingat baik-baik. Jangan membagikan Tuhan sebagai cadangan. Percaya. Di Yohanes 3 ayat 15 mengatakan, setiap orang yang percaya akan hidup, memperoleh hidup yang kekal. Setiap orang yang percaya kepadaku akan memperoleh hidup yang kekal, saudara. 1 Yohanes 5 ayat 5. Siapa yang mengalahkan dunia, saudara? Selain Dia, selain Dia yang percaya kepada Yesus adalah anak Allah. Itu kita. Kita mengalahkan dunia, saudara. Luar biasa. Asal percaya saja, saudara.
Kita mengalahkan dunia. Apakah saudara bisa mengalahkan dunia, saudara? Tanpa Yesus Kristus kita tidak bisa. Kita bisa mengalahkan dunia kalau kita percaya kepada Dia. Filipi 4 ayat 13. Segala sesuatu dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Segala sesuatu. Segala yang kita hadapi. Segala masalah yang kita hadapi. Pasti kita bisa mampu. Karena Tuhan sendiri memberikan kekuatan kepada kita. Luar biasa nggak? Luar biasa, saudara. Walaupun kau menderita sampai kapanpun, ingat baik-baik, semenderita apapun juga, berseru dalam nama Tuhan, engkau bisa keluar dari masalah tersebut. Jangan menyerah. Tuhan ingin melihat hatimu, imanmu. Perlihatkanlah iman yang sejati. Dia akan melihat dan dia akan mengangkat pada waktunya. Seperti Yesus merendahkan diri, mengosongkan diri. Taat sampai mati, saudara. Itu penting ketaatan. Dengan demikian, Tuhan akan mengangkat engkau tinggi-tinggi. Tahun 2023, katanya, keadaan lebih buruk lagi. Ekonomi lebih buruk lagi. Tapi kita anak-anak Tuhan, Tuhan beri jalan keluar. Pasti kita dapat mengatasi segala masalah, tantangan, pergumulan dalam kehidupan kita di tahun 2023. Kita semua dapat mengatasinya karena kita bukan seorang diri. Karena kita telah dipanggil menjadi anak Allah yang telah mengalahkan dunia, saudara. Itu yang luar biasa. Jadilah anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh percaya, yang sungguh-sungguh, bukan percaya sekarang, tapi percaya selama-lamanya sampai Dia mengangkat kita. Yohanes 11, saudara, ayat 25 mengatakan, Yesus menjawab, akulah kebangkitan dan hidup. Siapa yang percaya kepadaku, dia akan hidup. Walaupun dia mati. Hebat, saudara. Walaupun kau mati, kau tetap hidup selama-lamanya dengan Yesus Kristus. Siapa yang mengalahkan dunia? Siapa yang mengalahkan dunia? Selain Dia yang percaya, Dia yang hidup dan percaya kepada Yesus adalah anak Allah. Dan Dia akan hidup selama-lamanya. Wah, hebat enggak? Siapa yang percaya kepadaku, dia akan hidup selama-lamanya. Apakah engkau percaya? Saudara percaya? Percaya, saudara. Kita akan hidup selama-lamanya. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus. Sekali percaya, tetap percaya. Selama-lamanya percaya. Jangan sekali-sekali meninggalkan Tuhan. Karena engkau tidak punya kekuatan. Kalau engkau tidak punya kekuatan, iblis akan mencaplok engkau. Maka itu penting dalam kehidupan kita. Percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Percaya bahwa Yesus menebus dosa kita. Percaya bahwa Dia menyelamatkan kita. Percaya bahwa Dia telah menyelamatkan kita dan memberikan hidup yang kekal. Percaya bahwa kita mengalahkan dunia. Percaya, tetap tekun dan setia, taat sampai mati. Kau akan melihat kemuliaan Allah menyertai di dalam kehidupan kita masing-masing. Tuhan memberkati. Perjamuan kudus kita akan lakukan pada saat ini. Persiapkanlah roti dan anggur.
Angkatlah roti ini tinggi-tinggi. Bapa surgawi, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa kalau Kau telah mengingatkan kami kasih yang luar biasa yang dari Tuhan sendiri. Kasih yang hebat yang Tuhan berikan kepada kami. Kesetiaan yang Tuhan berikan kepada kami selama-lamanya. Luar biasa Tuhan kan. Pada saat ini kami masuk di dalam persekutuan yang indah melalui penjamuan kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sesuai dengan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia disahkan, mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucapkan syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang disahkan bagi kamu, bagi kamu, bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita bersama-sama memakannya. Angkatlah anggur ini tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang untuk kedua kalinya. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita bersama-sama meminumnya. Ucapkanlah terima kasih dengan bahasa kita masing-masing. Terima kasih Tuhan. Engkau baik, sungguh baik, amat baik. Pada hari ini kami buka dengan mengingat kasih Tuhan yang luar biasa, yang hebat kepada kami. Dan sepanjang tahun ini kami akan berbicara mengenai kebaikan Tuhan, kedahsyatan Tuhan, keajaiban Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semuanya hanya di tangan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Kita akan menutup tayangan ini. Angkatlah kedua belah tanganmu. Bapa Surgawi, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus. Kalau ada yang melihat mereka sedang sakit, dalam nama Tuhan Yesus, Engkau jamah mereka. Belu-belumu menyembuhkan penyakit apapun juga, dokter di atas segala dokter, tabib di atas segala tabib yang menyembuhkan mereka. Kalau mereka mempunyai masalah, tantangan, pergumulan dalam kehidupan mereka, keluarga, bisnis, usaha, apapun pekerjaan, Tuhan sendiri itu campur tangan. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau yang Maha Tahu mengetahui masalah mereka. Tuhan buka jalan bagi mereka. Sehingga mereka keluar sebagai pemenang. Karena bantuan, pertolongan dari Tuhan sendiri. Dalam nama Tuhan Yesus. Dan iman percaya kami telah menerima pertolongan daripada Tuhan sendiri. Terima kasih Bapak. Dan kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Terimalah berkat anugerah dari Allah Bapa. Damai sejahtera dari Yesus Kristus, persekutuan persatuan penghiburan dari Roh Kudus, yang menghibur dan mempersatukan kami semuanya. Sekarang sampai Maranatha, Yesus datang untuk kedua kalinya. Hanya di dalam satu nama, nama di atas segala nama, penguasa langit dan bumi dengan seisinya. Namanya Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan ucapan syukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.